Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara berbicara agar orang lain senang mendengarkan kita. Semua orang pasti ingin berbicara dan ingin sekali dihargai dan didengar oleh sesama. Tapi, apakah ada di sini yang seringkali mendapat reaksi yang kurang baik dari para audiens? Kalau misalnya ada, bisa jadi ada beberapa hal buruk yang lu lakukan ketika berbicara. Tanpa basa-basi, kita langsung coba bahas apa saja poin-poin penting dalam berbicara, sehingga semua orang dapat dengan senang mendengarkan apa yang kita bicarakan. Pertama, obrolan lu tidak bermutu. Lantas, obrolan yang tidak bermutu itu seperti apa? Ya, obrolan yang isi topiknya itu ngegosip, ngejudge orang, komplain terhadap segala sesuatu, porno, banyak alasan, bohong, kebanyakan ngomong kasar. Intinya segala sesuatu yang bertaut ke hal-hal negatif. Kalau sifatnya itu curhat dan cuma sesekali sih nggak masalah ya, asalkan juga dengan teman dekat dan jangan sampai menjatuhkan orang lain. Jangan sampai lu bertemu dengan orang baru lalu langsung membicarakan hal-hal yang sifatnya negatif. Pasti mereka akan langsung berpikir lu itu orang yang tidak baik. Tapi bang, gua ngobrolin hal-hal seperti itu kayaknya teman-teman gua biasa aja bang. Nah, ya mungkin teman-teman lu udah paham lu itu orangnya gimana. Tapi kalau sama orang baru langsung lu bicara seperti itu, pasti mereka nggak akan terlalu mau deket dengan lu. Apalagi jika orang itu adalah orang yang berintelektual tinggi. Pasti mereka tidak akan nyaman dengan lu. Sebab orang yang berintelektual tinggi akan menilai seseorang dari cara ia berbicara dan bertingkah laku terlebih dahulu. Jangan sampai hanya karena lu meninggalkan kesan pertama yang buruk pada orang lain, jadi lu menutup peluang bisnis, karir, atau apapun di masa depan yang berkaitan dengan diri lu. Gak usah gitu deh, lu bayangin aja seperti ini. Lu punya satu temen nih, isinya cuma komplain terus, sama ngomongnya negatif terus. Ngelihat orang lain sukses, dikatain, palingan pakai penglaris. Ngelihat orang lain berhasil, dikatain hoki. Apakah hal tersebut tidak membuat lu berpikir suatu saat pasti mereka bisa ngatain lu di belakang juga? Apakah lu akan nyaman? Pastinya, lu lama-kelamaan yang tadinya maklum akan merasa jenuh. Jangan jadi orang seperti itu ya, yang bikin orang lain gak nyaman. Apalagi kalau lu berbicara dengan orang banyak, pastikan lu itu mempersiapkan diri lu dengan ilmu terlebih dahulu, sehingga lu bisa menyampaikan ilmu yang sudah lu pelajari dengan baik buat semua orang. Sehingga tidak ada yang beranggapan bahwa lu itu tong kosong nyaring bunyinya. Apalagi di hadapan orang-orang cerdas. Mereka sangat mudah mengetahui lu itu sesuai dengan apa yang lu bicarakan atau tidak. 2. Bicara to the point dengan intonasi yang baik. Satu hal yang harus lu pahami adalah ketika lu berbicara, orang lain yang mendengarkan lu itu sudah mengorbankan waktu mereka. Jangan lu sia-siakan waktu orang lain dengan terlalu banyak basa-basi, terlalu banyak muter-muter dan banyak sandiwara sampai orang gak bisa nangkep apa inti yang ingin lu sampaikan. Apalagi di era modern ini, yang attention span orang-orang sudah semakin menurun. Jika orang sudah merasa omongan lu itu gak jelas, membosankan, tidak bermutu, pasti mereka langsung buka HP dan nge-scroll sosial media. Gunakan juga intonasi yang sesuai dengan apa yang lu bicarakan. Jika lu berbicara tentang sesuatu yang penting, berbicaralah dengan nada berbisik dan sampaikan to the point. Pasti orang lain akan mendengarkan dan penasaran apa yang ingin lu sampaikan. Lu juga bisa sesekali gunakan nada tinggi untuk meraih kembali perhatian pendengar. Kalau ngomong juga nggak perlu cepet-cepet kok. Pelafalan lu harus jelas, biar semua orang mengerti dengan jelas juga lu itu ngomong apa. Terakhir, bawalah aura positif pada orang lain dan jadilah diri lu sendiri. Kemanapun lu pergi, jadilah orang yang baik. Orang yang bisa membawa damai buat orang di sekitar lu. Kalau lu berhasil, lu akan melihat bahwa orang akan nyaman berada di dekat lu. Begitu pula, semakin banyak peluang yang lu bisa lu dapatkan di masa depan terkait pekerjaan, jodoh, usaha, dan lain-lain. Jangan terlalu gengsi. Lu juga bisa memuji orang ya, sebisa dan sejujur mungkin. Gak ada salahnya lu memuji orang. Contohnya, misal ada tetangga punya mobil baru, lu coba bilang, bagus ya mobilnya, hebat bapak bisa punya mobil baru. Pasti orang itu akan sangat senang dan lu bisa mulai ajak bercanda. Kira-kira apa sih rahasianya kalau saya mau punya mobil sebagus bapak juga? Kali aja rezekinya nemplok juga sama saya, hahaha.
Nah, pasti orang itu juga akan senang hati membeberkan sedikit info terkait cara dia mendapatkan mobil itu. Dan lu bisa coba juga di kehidupan lu secara langsung. Menyenangkan bukan? Kalau orang lain itu senang, lu juga harus ikut senang. Karena jika lu dekat dengan orang yang auranya happy, lu juga akan ikut happy. Aura orang tersebut, aura kesuksesan, aura happy, itu akan menempel pada lu. Kalau lu suka memuji orang, itu nggak akan membuat diri lu semakin kecil kok. Dan ketika lu berinteraksi dengan orang lain, usahakan lu tetap menjadi diri lu. Karena setiap orang itu pasti ada keunikannya tersendiri. Jangan niruin orang lain yang bertolak belakang sama diri lu. Contohnya, lu ngelihat Thomas Shelby keren, terus jadi lu ikutin, jadi sok-sok si kemah. Kalau orang ngelihat perbedaan yang fana ini pada diri lu, mereka malah akan merasa lu itu aneh dan jadi nggak nyaman. Jadi mungkin itu saja tips-tips yang bisa gue sampaikan supaya orang lain bisa lebih perhatian dan mendengarkan apa yang lu omongkan dengan baik. Stay positive.